Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam mata pelajaran seni budaya, dan pada kesempatan saat ini saya akan memberikan pengantar materi tentang menggambar poster. Poster merupakan salah satu atau bagian dari gambar ilustrasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi dan saya akan mengulang sedikit di sini tentang gambar ilustrasi, penjelasannya ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang difungsikan atau bertujuan untuk memperjelas suatu ide atau narasi. Kita lihat contohnya yang kemarin juga sudah ditampilkan di video sebelumnya. Di sini ada cover buku, judulnya Mengenal Huruf Kecil, ya. Dan di bawahnya ini ada gambar ilustrasi anak-anak, laki-laki dan perempuan, yang menjelaskan bahwa buku ini umumnya ditujukan untuk anak-anak yang ingin belajar untuk mengenal huruf kecil. Nah, dijelaskan di sini gambarnya. Oh, bukunya ini untuk anak-anak karena ada gambar anak-anaknya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke gambar poster lagi. Dalam suatu gambar poster itu ada makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat poster. Di sini ada contoh gambar poster, di sini ada tulisannya, "Jangan berhenti belajar dan berkarya, semangat." Nah, tapi uniknya dari poster ini adalah meskipun disinggung tentang belajar, tetapi di sini tidak ada bukunya. Biasanya kalau orang membuat poster tentang belajar itu kan ada gambar bukunya atau gambar-gambar apa yang berkaitan dengan pembelajaran, tetapi di sini justru tidak ada. Ini maksudnya apa? Berarti ada makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat poster ini bahwa ketika kita belajar, bisa saja kita belajar di luar lingkungan sekolah. Nah, ketika kalian misalnya belajar sejarah, di sekolah diajari sejarah itu seperti apa, tokoh-tokohnya siapa saja, kemudian peristiwanya seperti apa. Dan kalian ketika di luar sekolah bisa lebih mendalaminya melalui pembelajaran di museum misalnya. Kalian bisa melihat situs-situs sejarah, kemudian mungkin ada peninggalan-peninggalan yang bisa kalian lihat supaya kalian lebih jelas lagi tentang pembelajaran sejarah. Nah, seperti itu. Atau misalnya saja pembelajaran IPA ketika di sekolahan. Kalian diajari macam-macam teori. Kemudian di rumah kalian bisa mempraktekkan. Misalnya dalam tumbuhan ya. Kalian mencoba membandingkan. Kalau tumbuhan ini langsung ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari seperti apa? Dibandingkan dengan satu tumbuhan lagi yang mungkin dihalang-halangi untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, nanti efeknya seperti apa? Bisa dipraktekkan, dicoba. Nah, seperti itu. Intinya sih, belajar itu tidak harus selalu bergantung kepada pembelajaran di sekolah. Kalian juga bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran di luar sekolahan atau di luar kelas, supaya kalian bisa lebih real untuk mendapatkan ilmu. Nah, seperti itu. Sekolah hanya memberikan pengantar saja. Nah, intinya yang ingin disampaikan seperti itu ya. Jadi bisa belajar di alam atau belajar di manapun. Nah, kita akan belajar tentang konsep menggambar poster. Sebetulnya konsep menggambar poster itu seperti apa toh? Nah, ini. Poster merupakan kombinasi antara gambar dan tulisan. Jadi ada dua ya, di dalam poster itu ada gambar, ada juga tulisan yang berisi himbauan, ajakan, maupun pesan. Nah, ngomong-ngomong tentang pesan nih. Pesan yang disampaikan ini bergantung kepada kepentingan dari pemberi pesan. Nah, bergantung mau ngasih pesan apa, misalnya pesan tentang kesehatan, pesan tentang pendidikan, pesan tentang kampanye politik, dan lain-lain. Tergantung dari pemberi pesan. Nah, yang bisa memberikan pesan itu siapa aja? Pihak pemberi pesan bisa dari lembaga pemerintah, bisa juga dari organisasi masyarakat, ataupun perseorangan. Nah, jadi tidak harus lembaga-lembaga resmi. Kita pun juga bisa. Apabila kita memiliki satu pesan tertentu yang ditujukan kepada orang lain,
kemudian kita membuat poster untuk meneruskan pesan itu bisa juga, ya. Gambar poster sebagai bentuk komunikasi visual atau tampak mata terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama pihak pemberi gambar, kemudian yang kedua pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk gambar, dan yang ketiga pihak penerima pesan. Jadi ada 3 aspek yang harus dipenuhi di dalam menggambar poster ini. Siapa yang membuat poster, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan, kemudian siapa pihak yang akan menerima pesan tersebut. Nah, itu harus ada, harus jelas. Ya, itu untuk konsep dari menggambar poster. Selanjutnya, bahan dan teknik menggambar poster secara manual. Ya, secara manual intinya sih sama seperti menggambar pada umumnya. Ada teknik linear, block, arsir, dazzle, pointillist, akuarel, dan plakat. Ini tidak akan saya jelaskan lagi. Sudah ada di video saya sebelumnya. Bisa disimak lagi kalau misalnya agak-agak lupa. Ya, dibuka lagi videonya tentang penjelasan ini. Yang ketiga, komposisi gambar poster. Gambar poster tadi sudah disinggung ya di awal bahwa terdiri dari 2 hal, yaitu ada gambar objek, kemudian ada tulisan atau kata-kata. Ada gambar dan juga ada tulisan. Untuk membuat komposisi ideal dalam menggambar poster, perlu memperhatikan prinsip keseimbangan dan prinsip relevansi. Apa itu prinsip keseimbangan? Apa itu prinsip relevansi? Prinsip keseimbangan adalah antara unsur gambar objek dan unsur kata-kata yang dibuat itu memiliki proporsi yang seimbang atau tidak berlebihan. Nah, ini jadi dihindari misalnya gambarnya terlalu gede, kemudian tulisannya kecil. Nah, bahkan untuk membaca pun sulit. Nah, hindari seperti itu. Atau tulisannya yang terlalu gede tetapi gambarnya terlalu kecil, terlalu mini. Nah, ini kan berarti kan tidak proporsional, tidak seimbang. Sehingga perlu dihindari dan perlu diterapkan prinsip keseimbangan ini. Antara gambar dan juga tulisan memiliki keseimbangan. Kemudian yang kedua adalah prinsip relevansi. Penjelasannya yaitu unsur gambar objek memiliki keterkaitan untuk menjelaskan kata-kata atau kalimat dalam poster. Gampangannya antara kalimat dengan gambar itu nyambung, ya. Hindari misalnya kalian ingin membuat poster tentang merokok. Nah, tetapi di gambarnya malah orang olahraga. Nah, misalnya orang angkat besi. Nah, itu kan mungkin tidak nyambung ya. Nah, mungkin tidak nyambung. Perlu nyambung lah antara tulisan dengan gambar yang menjadi penjelasan dari tulisan tersebut. Nah, intinya seperti itu, relevan, nyambung ya. Ada keterkaitan, ada hubungan. Oke, ada beberapa pilihan atau alternatif dalam membuat komposisi menggambar poster. Yang pertama, letak tulisan atau kata-kata di atas dan gambar objek ada di bawahnya. Yang kedua, letak gambar objek di atas dan tulisan atau kata-kata di bawahnya. Yang ketiga, letak tulisan atau kata-kata berada di atas dan bawah objek. Dan yang keempat, letak tulisan atau kata-kata di dalam atau tengah gambar objek. Oke, kita lihat contohnya saja. Yang pertama dulu. Letak tulisan atau kata-kata di atas dan gambar objek ada di bawahnya. Nah, ini kata-katanya di atas, gambar objeknya ada di bawahnya. Kemudian yang kedua, gambar objek di atas dan tulisan atau kata-kata di bawahnya. Ini gambarnya di atas, tulisan di bawahnya. Yang ketiga, tulisan atau kata-kata berada di atas dan bawah objek. Tulisannya ini ada di atas dan di bawah objek. Nah, ini objeknya di tengah, ini tulisannya di atas dan di bawah. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu letak tulisan atau kata-kata di dalam atau tengah gambar objek. Nah, ini ada di tengah-tengah, tidak di terlalu atas maupun tidak terlalu bawah, tapi dia di tengah-tengah. Nah, ini saja contoh sederhana dari gimana sih sebaiknya kita membuat komposisi dalam menggambar poster. Nah, ini contoh sederhananya ada 4 komposisi ini. Oke, saya lanjutkan.
Dalam membuat tulisan poster, kalian dapat memanfaatkan variasi penggunaan font yang ada di komputer. Nah, kalau kalian membuat posternya secara komputerisasi atau secara digital ya tinggal memanfaatkan aja. Tetapi kalau misalnya kalian membuatnya secara manual berarti kalian bisa meniru pola-polanya. Ya, misalnya ini ada contoh nih font Arial seperti ini, Times New Roman seperti ini, Berlin Sans FB seperti ini, Arial Black seperti ini. Misalnya kalian mau membuat poster secara manual, kemudian kalian pengen aku pengen ngikuti fontnya Arial Black, nah yang agak tebel, nah diikuti aja kira-kira seperti ini, lebih tebel. Atau aku mau seperti Arial aja, tipis, nah tidak terlalu tebal, nah berarti bisa dicontoh yang Arial seperti ini, kira-kira seperti itu. Bisa ditiru polanya atau karakteristik dari font tersebut. Kemudian yang keempat, ada prosedur menggambar poster. Untuk prosedur menggambar poster sendiri, yang pertama, kalian perlu menentukan idenya dulu. Temanya apa, komposisinya mau seperti apa, dan teknik yang akan digunakan apa. Nah, perlu ditentukan dulu. Kemudian setelah dapat idenya, kalian menyiapkan alat dan bahan, serta media menggambar poster. Selanjutnya, kalian mulai membuat sketsa atau gambaran kasar. Nah, diingat bahwa dalam menggambar poster ini perlu memperhatikan komposisinya ya. Jangan sampai lupa. Dan yang keempat, lakukan finishing dengan teknik yang diinginkan. Nah, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Kemudian untuk tugas, silakan kalian membuat rangkuman pertemuan untuk hari ini. Dan tugas ini nanti silakan diupload melalui Google Form yang sudah saya buat dan saya letakkan di kolom deskripsi. Waktu pengerjaannya 1 minggu ya, dari materi ini disampaikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kalian senantiasa sehat, senantiasa semangat belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.